Oke, baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Nak? Pagi, Pak. Sehat ya semuanya ya? Sehat, Pak. Nah, harapan Bapak, anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat, dimanapun kalian berada, tetap bisa happy, tetap bisa bersyukur di kondisi yang seperti saat ini memang sangat sulit harus kita lalui. Kondisi yang sangat tidak kita inginkan, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya sangat kita tidak inginkan, tapi harapan Bapak adalah kalian bisa tetap semangat untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian jangan lupa anak-anak sekalian, dalam setiap kegiatan, dalam setiap langkah hidup kita pasti akan ada nilai-nilai yang bisa kita ambil. Oleh sebab itu, belajarlah menjadi pribadi yang peka terhadap kondisi lingkungan sekitar kita, karena di situ banyak sekali ilmu yang luar biasa yang bisa kita ambil. Ya, tak lupa, Nak, Bapak mengingatkan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak dengan lingkungan sekitar. Kalau misalkan Bapak kebetulan ini di ruangan sendiri, jadi tidak mempergunakan masker. Kalau misalkan kalian berdekatan dengan atau mungkin ada orang lain di sekitar kalian, silahkan mempergunakan masker. Ya, berusaha mungkin menjauhi kerumunan, meminimalisir yang namanya mobilisasi, dan apalagi sih, ada 5 ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, ya. Jangan lupa makan kondisi apapun. Makan itu paling utama ya. Oke, kalau belum makan boleh sambil makan, sambil mendengarkan materi yang Bapak sampaikan. Setelah kemarin kita bahas mengenai materi wilayah dan pewilayahan, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai interaksi antara desa dan kota. Sebelum Bapak masuk ke materi interaksi desa dan kota, Bapak pengen dengar keluhan atau mungkin dari kemarin hasil ulangannya anak-anakku sekalian gimana terkait soalnya, apakah sulit ataukah mudah, terlalu gampang? Gimana, mungkin ada yang mau berpendapat dulu sebelum kita mulai? Lumayan mudah, Pak. Lumayan mudah. Oke. Pak. Gimana, Erik? Sulit. Lah, piye? Padahal kan kemarin sudah dijelaskan sama Bapak materinya itu. Segala sesuatunya pasti sudah pernah Bapak sampaikan. Nah, itu jadi kenapa Bapak selalu mengingatkan ulangan dari gimana, Aldo? Ada yang mau ngomong, Dok? Gimana, Dok, menurutmu, Dok? Oh, enggak, Pak. Oke. Jadi sebenarnya kalau materi pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan itu biasanya akan selalu Bapak ujikan. Jadi dalam mengingat kembali pembelajaran atau mengingat persiapan untuk ulangan, silahkan kalian dengarkan kembali apa yang sudah pernah Bapak sampaikan atau catatan yang kalian catat mengenai pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Seperti itu ya. Oke, kemarin kita membahas mengenai wilayah dan pewilayahan. Sekarang Bapak ingin masuk ke materi berikutnya ya. Materi berikutnya ini. Jadi sebenarnya sih dari dari 2 bab ini sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Nah, sebenarnya juga ada kaitannya dengan materi kelas 11. Cuman Bapak pengen tahu, kelas 11 kalian lintas minatnya bukan geografi ya? Bahasa Inggris, Pak. Oke, berarti nantilah kalau enggak akan ada beberapa materi yang berkaitan dengan kelas 12, nanti akan Bapak sampaikan di sini juga gitu ya. Nanti aja lah, tapi yang penting kita selesaikan dulu target 2 bab kita ini. Oke. Kita akan mulai ya, sebentar. Kita sharing dulu. Share screen. Mana share screen-nya? Present. Oh, masih ada yang mau join tuh kan? Sebentar ya. Halo. Masih nggak kelihatan ya? Belum. Oke, wait. Mana ya? Belum, salah.
Oke, kalau ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, Kelihatan, Pak. yang PowerPoint ya, yang PowerPoint ya. Bener yang PowerPoint kelihatan? Kelihatan. Oke, kalau gitu. Sekarang kita mulai anak ya. Kita akan mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, pada pertemuan kali ini. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu mengenai interaksi antara desa dan kota. Nah, dari hal tersebut, dari kata interaksi desa dan kota, berarti akan ada beberapa buah sub materi yang akan kita bahas pada bab kali ini. Nah, kurang lebih ada 4 buah sub bab yang akan kita bahas. Jadi bahasan materinya itu yang pertama kita akan bahas mengenai yang namanya desa, yang terdiri dari pengertian, kemudian ciri-ciri desa itu seperti apa, kemudian juga fungsi desa itu bagaimana, pola permukiman, dan termasuk penggolongan desa. Ya. Kemudian yang kedua, setelah ada desa berarti ada apa? Kota. Good. Berikutnya kota ya. Kemudian terdiri dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, penggolongan, dan sejarah perkembangan kota tersebut seperti apa. Kemudian setelah kota itu akan ada bahasan mengenai yang namanya hubungan antara desa dan kota, yaitu membahas mengenai urbanisasi. Mungkin di antara kalian sudah sering sekali mendengar istilah yang namanya urbanisasi. Nah, di sini kita akan jelaskan juga secara mendetail, secara mendalam apa itu urbanisasi, kemudian hal-hal apa saja sih yang biasanya menyebabkan timbulnya urbanisasi dan apa dampak yang dihasilkan dari kegiatan urbanisasi tersebut. Seperti itu ya. Dan yang terakhir itu adalah interaksi antara desa dan kota. Ya, setelah tadi ada desa, kota. Nah, urbanisasi ini merupakan salah satu bentuk dari interaksi desa dan kota. Seperti itu. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, Bapak hanya ingin menjelaskan kepada kalian dari nomor 1 sampai dengan nomor 2 saja. Jadi kita akan jelaskan mengenai desa itu bagaimana dan kota itu bagaimana. Baru di pertemuan berikutnya, di minggu depan, kita akan bahas mengenai urbanisasi dan interaksi antara desa dan kota. Sampai sini bisa dipahami anak-anakku semua? Bisa, Pak. Oke, good. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai desa. Nah, apa yang kalian ketahui tentang desa? Boleh acungkan tangan. Yuk, siapa yang mau berpendapat? Saya, Pak. Boleh. Siapa itu? Anak atas ya. Desa itu Gimana, Nak? ya, desa itu tanah kelahiran, maksudnya tanah tumpah darah kita lahirnya itu di mana, itu di desa. Oke, tanah tumpah darah kita itu ada di desa. Oke, bisa. Good. Selanjutnya, siapa lagi? Terima kasih Natasha. Lanjut. Yang kalian ketahui tentang desa. Boleh dong? Yuk, siapa yang mau berpendapat lagi? Dandi deh, Dandi. Halo, Nak. Oke, Dan. Apa yang kamu ketahui tentang desa, Dan? Desa adalah Oke, kalau bayangan Dandi deh, kalau ngomongin desa, wah berarti bentukannya kayak gini. Gimana? desa adalah tempat orang yang memiliki ekonomi belum tinggi. Oke, ekonomi yang belum tinggi. Masuk. Betul. Apalagi? Selain itu? Belum, sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Oke, boleh. Terima kasih Dandi ya. Oke, wilayah yang penduduknya belum memiliki ekonomi yang cukup tinggi. Oke, bisa. Kemudian Rick. Ya, Pak. Rick, menurutmu Rick, desa itu apa, Rick? Tadi kalau kata Dandi kan masyarakat yang ekonominya belum tinggi. Kalau menurut Rick gimana, Rick? Bentar, Pak. Sambil buka catatan, boleh. Silakan, nggak apa-apa. Nah, kan enaknya kayak gini kan. Kalian bisa buka catatan, nggak ketahuan. Kan santai aja, nggak apa-apa. Rick. Desa adalah adalah apa boleh? Masyarakat yang hidupnya tidak berdekatan. Hidupnya tidak berdekatan. Oke, bisa. Nah, itu nanti masuk salah satu ini ya, bahasan kita juga. Oke, terima kasih, Erik. Oke,
apa yang sudah kalian sampaikan tadi dari Anastasia, kemudian Dandi, kemudian juga Erik, itu tidak ada yang salah. Mulai dari tempat tanah tumpah darah tempat kita lahir. Biasanya benar kan? Makanya ada istilah yang namanya mudik. Ya kan? Ada kata udik. Udik itu kan berarti kampung. Itu juga salah satunya seperti itu. Tapi kalau Bapak berarti bukan mudik ya, karena Bapak pulang ke kota, bukan pulang ke desa. Bapak aslinya dari Bandung ya. Oke, tapi kalau secara pengertian, yang dimaksud dengan desa itu adalah, ini dia, kelihatan ya? Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk dan merupakan suatu kesatuan. Nah, jadi bisa dikatakan desa itu adalah suatu kesatuan yang terdiri dari atau bisa dikatakan desa itu sekelompok masyarakat yang menjadi suatu kesatuan, yang menjadi sebuah sistem, di mana suatu sistem tersebut kembali lagi ada leadernya yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Kalau kemarin kita ngomongin wilayah, leadernya itu termasuk ke dalam inti atau ke dalam core seperti itu. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ciri-ciri desa. Ya, jadi setelah tadi Bapak jelaskan kepada kalian, desa itu seperti ini, pengertian desa itu ini loh. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai ciri-ciri desa ya. Oke. Ciri-ciri desa itu seperti ini, yang ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah ciri-ciri. Yang pertama kita lihat dari masyarakatnya. Bagaimana sih ciri-ciri masyarakat desa? Masyarakat desa itu pada umumnya memiliki hubungan yang erat antar masyarakat. Bahkan sifat hubungan tersebut itu bisa dikatakan namanya adalah Gemeinschaft. Apa itu Gemeinschaft? Ada yang tahu? Siapa yang tahu arti kata Gemeinschaft? Ayo, Gemeinschaft. Kekeluargaan yang erat. Kekeluargaan yang erat. Oke, bisa. Tapi istilah lain dari Gemeinschaft yang sering kita dengar. Apa itu Gemeinschaft? Masyarakat berdasarkan ikatan kekeluargaan. Masyarakat berdasarkan, iya betul Novi, betul. Tapi istilah simpelnya, istilah yang lebih mudah dari Gemeinschaft. Apa itu? Ayo. Tali persaudaraan. Tali persaudaraan, sama aja. Ayo, apa lagi? Next. Ayo. Paling tepat, 5.000. Bentuk kehidupan. Bentuk kehidupan hampir 50.000. Paguyuban. Siapa tadi? Octavia, good. Wah, saya ketewu. Nanti hubungi Bapak ya. Yang dimaksud dengan Gemeinschaft itu adalah paguyuban. Itu adalah istilah dari Gemeinschaft, di mana masyarakatnya itu berhubungan sangat erat antara satu dengan yang lain. Bahkan simpelnya gini, kalau di wilayah mungkin di sekitar kalian ada ya di antara seperti ini gitu ya. Tetangga sekitar sampai tahu pakaian yang dimiliki oleh tetangganya itu apa. Misalkan, "Le kok klambine sing daster wingi ora mbok nggone? Dastermu sing warna biru kok ora mbok nggo ngopo?" Lah, itu saking eratnya. Masyarakat antar sekitar itu saling udah kayak saudara sendirilah. Begitu. Dan juga biasanya kalau di wilayah pedesaan itu masyarakatnya kehidupannya masih sangat dipengaruhi oleh lingkungan alam sekitarnya. Oleh sebab itu, kalau misalkan ngomongin wilayah pedesaan, masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai apa? Petani, tepat sekali. Karena kenapa? Tadi yang dijelaskan sama siapa tadi ya? Erik ya, yang rumahnya saling berjauhan satu sama lain. Nah, memang seperti itu. Pada umumnya di wilayah pedesaan itu rumahnya tidak saling berdekatan, tidak saling berdempetan. Bisa jadi rumah, ladang. Nah, berarti masyarakatnya juga hidupnya masih sangat tergantung oleh lingkungan sekitarnya. Kalau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai, biasanya bekerja sebagai apa? Nelayan. Nah, berarti kan secara tidak langsung masyarakat desa masih sangat dipengaruhi kehidupannya oleh lingkungan sekitarnya. Pada saat musim penghujan, mereka menanam apa? Pada saat musim kemarau, mereka menanam apa? Nah, itulah yang ciri-ciri dari masyarakat di wilayah pedesaan, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari sistem kekeluargaannya. Bagaimana sistem kekeluargaannya? Tadi sudah kalian jelaskan, sistem kekeluarganya itu erat sekali, Pak. Betul, erat sekali. Tapi penjelasan lebih detailnya seperti ini. Keluarga di desa merupakan unit kerja dan unit sosial. Maksudnya seperti apa, Pak? Keluarga di desa itu memang keluarga, silsilah turunannya itu memang keluarga. Kalau unit sosial, kalau unit kerja bagaimana, Pak? Misalkan contoh,
Bapak punya sawah misalkan 1 hektar, misalkan, amin ya Allah. Oke, nah dari 1 hektar tersebut, Bapak mengelolanya itu tidak sendiri, tapi dengan keluarga Bapak, misalkan dengan ayah, ibu, adik, kakak, paman, bibi, kemudian juga kakek, nenek. Nah, mengelola bersama-sama. Nah, itulah yang dimaksud dengan unit kerja. Kalau unit sosial ya udah keluarga dalam unsur sebenarnya gitu. Bahkan biasanya kalau di desa ini sesuatu hal yang Bapak sangat senang ya di desa ya. Kenapa? Karena gini, bisa jadi dalam satu komplek, dalam satu wilayah, dalam satu kelurahan, dalam satu desa, itu isinya keluarga kita semua. Depannya itu rumah om, belakang rumah bule, samping kiri rumahnya si Bah, samping kanan rumahnya Buyut, terus ke utara sedikit itu misalkan rumahnya adiknya bapak atau Pak D. Nah, seperti itu, itulah ciri-ciri unik di desa dan itu sangat luar biasa sekali menyenangkan. Karena kenapa? Kita hidup benar-benar dengan keluarga kita. Nah, beda dengan di kota. Kalau misalkan di kota tetangga kanan kiri depan belakang aja belum tentu kita saling mengenal satu sama lain. Seperti itu, ya. Itu ciri-ciri yang kedua. Sekarang yang ketiga, itu dari pekerjaan. Tadi sudah dijelaskan. Mayoritas pekerjaan masyarakat wilayah pedesaan itu adalah apa tadi? Petani. Petani atau Buruh. Nah, jadi masyarakat wilayah pedesaan itu pekerjaannya mayoritas di sektor agraris maupun di sektor maritim. Agraris itu merupakan sektor pertanian. Sedangkan maritim itu sektor perikanan atau kelautan, baik itu ikan tawar maupun ikan laut. Ya, itu adalah pekerjaan mayoritas masyarakat di wilayah pedesaan. Kemudian berikutnya, proses sosialisasi di desa itu pada umumnya masih berlangsung sangat lambat atau masih sangat tertutup. Kenapa? Masih sangat lambat karena kenapa desanya itu masih tertutup? Tertutup kenapa bisa tertutup? Satu, bisa jadi karena adat istiadatnya yang mengurangi interaksi dengan dunia luar atau dengan lingkungan luar. Contoh, ada yang bisa memberikan contoh sosialisasi yang berjalan sangat lambat di Indonesia di mana? Ayo. Suku Baduy, Pak. Siapa itu yang jawab? Dominikus Erik, Pak. Oke, Erik, suku Baduy, good trick. Itu sangat lambat. Di wilayah suku Baduy itu sangat lambat. Karena kenapa? Masyarakatnya masih tertutup. Mereka agak sedikit tidak mau menerima teknologi dari luar. Makanya masyarakat di wilayah suku Baduy, listrik masih susah. Ya kan? Padahal internet sudah nyampe sana. Koneksi internet sudah. Tapi gini, bukan berarti mereka benar-benar tertutup ya. Sampai sebenarnya sekarang itu sudah mulai mengalami perkembangan. Tapi ya itu, karena sifat mereka yang agak tertutup, akibatnya mereka agak lambat, agak tertinggal dalam perkembangan zaman. Seperti itu, perkembangan teknologi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain memang bagus, otomatis adat istiadat mereka itu masih sangat kuat. Selain suku Baduy, mungkin kalian pernah dengar yang namanya di Kampung Naga. Itu di Kabupaten Tasikmalaya ada seperti itu. Atau suku anak dalam, yang dia hidup di dalam hutan, benar-benar di dalam hutan, dengan teknologi yang sangat minim. Nah, itu juga salah satu penyebab sosialisasi di masyarakat pedesaan itu berlangsung sangat lambat. Karena wilayahnya yang agak tertutup. Baik itu tertutup secara sosial maupun tertutup secara fisik. Maksudnya secara fisik berarti kondisi fisiografisnya itu yang kurang memungkinkan masyarakatnya untuk melakukan mobilitas. Contoh di pucuk gunung. Nah, kan berarti kan mereka untuk sosialisasi agak susah kan? Atau wilayah yang lerengnya atau wilayah yang sulit dicapai. Karena aksesibilitas untuk ke sana yang sangat sulit, harus naik pesawat atau harus naik motor, nyebrang sungai, manjat gunung, turun gunung, lewat jembatan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Dan yang terakhir itu dari pendidikan. Nah, berarti taraf pendidikan di wilayah pedesaan pada umumnya masih sangat rendah. Tepat sekali. Taraf pendidikan di wilayah di wilayah pedesaan masih sangat rendah. Karena kenapa? Di wilayah pedesaan biasanya jenjang pendidikannya itu mentok banget di SD atau SMP. Untuk SMA dia harus lari ke ibu kota kecamatan sebagai contoh seperti itu. Kita ambil contoh di Wonogiri deh. Contoh Wonogiri ya. Misalkan teman-teman kalian nih yang di Eromoko, mereka harus kuliah. Mereka harus sekolah ke Wuryantoro. Ada yang sekolah ke Manyaran. Ada yang sekolah ke Praci. Teman kalian yang rumahnya di Batuwarno, mereka mau SMA. SMA-nya harusnya kemana? Ke Baturetno.
itulah yang menyebabkan kenapa taraf pendidikan di wilayah pedesaan itu masih sangat rendah. Ya, karena keterbatasan berbagai hal, baik itu material maupun non material, seperti itu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Tidak, Pak. Oke, sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan berikutnya, yaitu mengenai potensi desa. Nah, potensi desa itu ada dua, yang dimaksud dengan potensi fisik yang ada di sebelah kiri kalian, gambar kotak yang kiri ya, dan potensi sosial yang ada di sebelah kanan. Ya, ini potensi sosial. Ya, potensi fisik itu terdiri dari unsur manusia, hewan, tumbuhan, iklim, air, dan tanah. Kalau potensi sosial itu berarti potensi masyarakat, lembaga masyarakat, baik itu KUD, kemudian Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya, beserta perangkat desa. Gitu ya. Itu juga termasuk ke dalam potensi sosial. Oke? Nah, lanjut ya. Oke, berikutnya. Nah, kok gini? Sebentar. Salah. Sebentar ya, Nak ya. Ada gangguan ini. Oke. Kelihatan ya ini ya? Share ininya ya, screen-nya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin fungsi desa. Fungsi desa sebagai hinterland kota, yaitu fungsinya yang pertama, penyedia sumber bahan pangan. Jadi pangan yang dibutuhkan di wilayah kota itu disediakan oleh desa. Kemudian yang kedua, penyedia tenaga kerja terampil. Terlihat berapa banyak orang Wonogiri yang merantau ke Jakarta. Ya, baik itu untuk berdagang maupun sebagai pegawai. Karena kenapa? Wonogiri memiliki tenaga kerja yang terampil. Kemudian berikutnya, pusat industri kecil dan rumah tangga. Industri kecil itu berbagai macam, termasuk cemilan di dalamnya atau mungkin kerajinan yang kemudian hasil penjualannya itu dijual ke kota. Nah, seperti itu, ya. Kemudian pasar hasil produksi perkotaan. Jadi kota juga memiliki barang hasil produksi mereka yang kemudian dijual ke wilayah pedesaan. Contoh yang paling gampang apa? Ada yang bisa kasih tahu? Pasar hasil produksi perkotaan. Apa yang diproduksi kota dijual di desa? Elektronik. Good. 1, elektronik. 2. Apa coba? Ayo. Kendaraan. Good. Tepat. Yang ketiga? Apa? Tekstil. Tekstil. Betul. Ada lagi? 4. Apa? Malah nanya apa? Nanya balik. Apa coba? Elektronik. Elektronik sudah disebut. Apa coba? Teknologi pertanian atau teknologi perikanan. Sebagai contoh, traktor. Traktor dibuatnya di mana? Di wilayah perkotaan, di pabrik. Dijualnya di mana? Di desa untuk membajak sawah. Kemudian contoh lain, mesin perahu diproduksinya di mana? Di kota. Dipakainya, dijualnya di mana? Di Wonogiri. Buat di mana? Waduk Gajah Mungkur, buat mancing. Gitu, ya. Kemudian juga desa berfungsi sebagai daerah tujuan wisata. Boleh kalian lihat berapa banyak mobil yang mondar-mandir setiap minggunya dari misalkan kalau kalian di Jakarta, berapa banyak mobil setiap minggunya akhir pekan dari Jakarta keluar ke wilayah-wilayah sekitar. Contoh ke wilayah Subang, ke wilayah Karawang, ke wilayah Purwakarta, atau misalkan dari Solo deh, contoh simpel Solo aja. Berapa banyak plat mobil Solo yang setiap akhir pekan mereka kabur, entah itu ke Tawangmangu, entah itu ke Boyolali, atau bahkan ke Wonogiri. Karena kenapa? Daerah sekitarnya itu sebagai tujuan wisata. Nah, sekarang kalau kita ngomongin hinterland. Hinterland itu apa sih? Hinterland itu bisa dikatakan sebagai daerah penyokong atau yang menopang kehidupan di wilayah perkotaan. Walaupun pada kenyataannya, kota juga ternyata berfungsi sebagai hinterland desa.
Jadi itulah yang itulah yang mengakibatkan timbulnya yang namanya interaksi. Ya, jadi saling memenuhi kebutuhan. Kota memenuhi kebutuhan desa, begitupun sebaliknya. Desa memenuhi kebutuhan kota, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai situ ya? Bisa, Pak. Halo. Oke, good. Lanjut. Kok ini kayaknya ada yang bermasalah sih. Bentar ya. Oke, sebentar. Ini ada kendala. Oke, ini kayaknya bermasalah nih. Ya udah, nggak apa-apa, kita pakai yang ini aja. Oke, ini dia. Nah, oke, kalau ngomongin pola permukiman di desa, pada umumnya dibagi menjadi tiga yang dipengaruhi oleh beberapa buah faktor, seperti yang tadi dijelaskan oleh Erik ya. Ada yang namanya pola memanjang, ada yang namanya pola mengelompok, dan ada yang namanya pola menyebar. Nah, pola memanjang itu biasanya banyak sekali ditemukan pertama, bisa di pinggir jalan, ya, di sepanjang jalan, contoh kayak di wilayah Pantura, atau di wilayah pantai selatan, yang berada di jalur lintas nasional, itu biasanya di pinggir jalan. Atau bisa jadi di pinggir sungai. Nah, ini banyak sekali ditemukan di wilayah Kalimantan. Makanya ada yang namanya pasar terapung di wilayah Banjarmasin. Nah, kemudian juga ada lagi yang di pesisir pantai. Di wilayah pesisir pantai itu juga biasanya polanya memanjang. Dan ada juga di pinggir rel. Nah, di pinggir rel mungkin kalau kalian pernah main ke Jakarta, naik kereta ke Jakarta, coba dilihat. Begitu masuk Jakarta, samping kanan kirinya itu banyak sekali rumah. Nah, itu pola permukimannya memanjang. Seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya ada yang namanya pola mengelompok. Nah, biasanya kalau pola mengelompok itu di wilayah yang topografinya relatif datar. Ya. Sekali lagi, biasanya kalau yang wilayahnya relatif datar itu dia pola permukimannya mengelompok. Atau bisa jadi dia dekat dengan sumber mata air. Wilayah kekeringan, nah biasanya dia mendekati pola permukimannya mengelompok mendekati sumber mata air. Kemudian juga dekat di wilayah pusat pelayanan publik, fasilitas pelayanan publik sebagai contoh, dekat puskesmas, dekat pasar, dekat sekolah, dekat kantor desa, dan lain sebagainya. Fasilitas pelayanan publik seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya itu pola menyebar. Nah, biasanya kalau pola menyebar itu di wilayah yang memiliki topografi atau kondisi lahan yang tidak rata, tidak datar. Ada yang kemiringan lerengnya curam, ada yang kemiringan lerengnya sangat tajam, mungkin ya, contohnya di wilayah Kars atau wilayah Kapur. Kapur itu kan biasanya terbentuk dari koral, dan itu batuannya sangat-sangat tajam ya, berarti kan otomatis harus dibuat landai dulu, harus dibuat halus dulu wilayah sekitarnya, otomatis memerlukan kos yang sangat tinggi. Itulah sebabnya kenapa di wilayah pegunungan maupun di wilayah Kars, permukimannya itu cenderung menyebar. Ya, sekarang Bapak pengen tanya, kalau ini kan di bawahnya ada gambar ini ya, gambar kabupaten-kabupaten nih ya, logo-logo kabupaten. Nah, kalau gambar logo yang tengah-tengah, yang warna merah, kalian tahu itu logo kabupaten mana? Ada yang bisa jawab? Halo? Afifah? Viv? Afifah? Kok nggak ada suaranya sih? Afifah? Halo, halo. Aldo, Aldo. Mana, Pak? Oke. Dok, logo yang warna merah itu kabupaten mana, Dok? Ini semua di Provinsi Jawa Tengah, Dok. Mana ya, Pak? Ayo. Oke.
Bapak kasih tahu, logo yang di tengah itu Kabupaten Wonosobo. Oke, sekarang Bapak pengen tanya, kira-kira kalau di Kabupaten Wonosobo, pola permukimannya seperti apa? Apakah memanjang, mengelompok, atau menyebar? Kira-kira. Dok, Mengelompok, Pak. mengelompok. Oke, menurut Aldo mengelompok. Sekarang, Bapak pengen tanya sama siapa ya? Sebentar. Sama Deta. Det? Pak, Oke, menurut Deta, Wonosobo, itu pola permukimannya gimana, Det? menyebar, Pak. Menyebar. Oke, terima kasih, Det. Lanjut. Eh, Bapak pengen minta tolong Irawan Aji. Wan? Ya, Pak. Menurut Aji, Wonosobo pola permukimannya gimana? Mengelompok, menyebar, Menyebar, Pak. memanjang, menyebar. Oke. Jawaban yang tepat itu adalah yang menyebar. Alasannya kenapa Ji menyebar, Ji? Sebutin, Ji. Karena itu wilayahnya pegunungan. Nah, tepat. Bahkan ada wilayah yang memiliki wilayah di Indonesia atau desa di Indonesia yang paling tinggi. Yang terletak di dataran tinggi mana? Dataran tinggi? Dieng. Tepat Dieng. sekali, dataran tinggi Dieng. Nah, oleh sebab itu pada umumnya permukiman di wilayah Wonosobo itu memiliki pola yang menyebar. Sekarang berikutnya, Kezia, Kez. Ya, Pak. Oke, Kez, Bapak pengen tanya yang warna kuning, logo warna kuning itu kabupaten mana, Kez? Tahu nggak? Sebentar. Ah, iya, masih googling. Kelamaan, Kabupaten Klaten, ya. Oke, sekarang Kabupaten Klaten, pola permukimannya gimana, Kez? Memanjang, menyebar, mengelompok? Kez? Malah malah di mute. Gimana, Kez? Bentar, Pak, sinyal. Ya Allah, oke, wes, gak apa-apa. Lanjut deh. Bapak pengen nanya sama siapa ya ini ya? Rizaldi, WH, Di, Aldi. Ya, Pak. Pola permukiman di Klaten gimana, Di? Mengelompok. Mengelompok. Oke, boleh. Kenapa mengelompok? Ya, karena ada bersatu pusat, Pak. Satu pusat. Oke, jawabannya benar tapi alasannya nyerempet-nyerempet. Betul. Pola permukiman di Klaten itu pada umumnya dia mengelompok. Karena kenapa? Wilayah Klaten, salah satu ciri-ciri wilayah yang pola permukiman mengelompok itu kan di wilayah yang memiliki memiliki lahan yang subur. Apalagi Klaten terkenal dengan wilayah yang subur. Nah, tanah-tanah Klaten emang berasalnya dari mana? Rata-rata dari Gunung Merapi. Hasil erupsi Merapi itu materialnya juga mengalir ke wilayah Klaten. Itulah sebabnya kenapa wilayah Klaten itu memiliki lahan yang relatif subur. Terbukti, lumbung padi Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi lumbung padi nasional juga salah satunya, itu terdapat di wilayah kecamatan mana? Ada yang tahu? Delanggu, Pak. Tepat sekali, Delanggu, Kabupaten Klaten. Nah, itulah sebabnya kenapa Klaten pada umumnya memiliki pola permukiman yang mengelompok. Dan yang terakhir, yang warna hijau, itu adalah Kabupaten Gunung Kidul. Nah, kalau Gunung Kidul sudah jelas, pola permukimannya adalah Memanjang. memanjang. Kenapa memanjang, Nova? Karena dekat pesisir pantai. Tepat sekali. Pantai selatan ya. Itulah sebabnya kenapa di wilayah Gunung Kidul memiliki pola permukiman yang memanjang. Oke, kita lanjutkan. Nah, penggolongan desa. Nah, penggolongan desa itu sebenarnya dibagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan potensi dan berdasarkan tahap perkembangan. Kalau berdasarkan potensi itu dibagi menjadi tiga, berdasarkan tahap perkembangan pun dibagi menjadi tiga. Ya, simpelnya kalau berdasarkan potensi itu dilihat dari di potensi penggolongan desa yang memiliki potensi yang rendah, sedang, dan tinggi. Biasanya kalau potensi rendah itu lahannya sudah bisa dikatakan mengkhawatirkan atau lahan kritis atau lahan yang tidak subur. Kenapa? Bisa jadi karena di wilayahnya wilayah kapur sebagai contoh kayak di Gunung Kidul atau beberapa wilayah di Wonogiri, Paranggupito, wilayah yang kekeringan kan ya. Nah,
itu biasanya desa-desanya memiliki potensi yang rendah. Jadi pertama, karena dia memiliki topografi yang curam. Topografinya sangat curam. Otomatis aksesibilitas ke sana pun agak sulit. Potensi airnya pun sangat rendah. Potensi air sangat rendah dan potensi lahannya atau lahan pertaniannya itu tidak subur. Karena dipengaruhi oleh beberapa hal tadi. Gitu ya. Kemudian potensi sedang. Kalau potensi sedang itu ditandai dengan pertama lahannya sudah mulai subur, sudah mulai mengalami perkembangan. Kemudian potensi airnya sudah menggunakan sistem irigasi sebagian teknik, sebagian non teknik. Irigasi teknik itu maksudnya gimana, Pak? Contoh, kayak misalkan membuat bendungan sederhana atau menggunakan pompa. Nah, biasanya kan pernah nih ada kalian lihat kalau misalkan kalian main ke daerah Sukoharjo, daerah Mojolaban, Bekonang, itu kalau kalian lihat kadang-kadang ada jalur pinggir kalian kanan kiri itu ada pompa buat mengairi sawah mereka. Nah itu namanya irigasi teknik. Kalau non tekniknya bagaimana Pak? Ya udah melalui pengairan aliran sungai seperti itu. Ya. Kemudian kalau potensi yang tinggi itu ditandai dengan wilayahnya satu sudah sangat subur. Pengairannya sistemnya irigasi teknik, full irigasi teknik. Kemudian lahannya subur tadi sudah potensi irigasi teknik, kemudian penguasaan teknologinya pun sangat tinggi. Dan topografinya itu landai sehingga aksesibilitas antar wilayahnya itu sangat mudah. Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya kalau berdasarkan tahap perkembangan desa dibagi menjadi 3. Ada tahap swakarya, swadaya, swasembada. Nah, ini 3 tahap ini merupakan perkembangan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Atau yang paling terbelakang, atau kasarannya terbelakang sampai yang paling modern. Yang paling tradisional sampai paling modern. Kalau tahap swadaya, itu merupakan desa yang dicirikan masih bersifat, masyarakatnya masih sangat tradisional. Kalau dari sistem pertaniannya, mereka masih bergantung kondisi alam. Wah, musim hujan berarti wayai tandur padi. Wah, ternyata musim kemarau, ganti. Akhirnya nanamnya menggunakan apa? Singkong atau jagung dan sebagainya. Nah, itu yang namanya tahap swadaya. Kalau swakarya itu sudah mulai ada kemajuan atau tahap perkembangannya sudah mulai maju. Biasanya tahap perkembangan swakarya itu teknologis perlahan sudah mulai masuk. Kemudian juga pola kehidupannya masyarakatnya sudah mulai teratur. Organisasi-organisasi masyarakat itu sudah mulai ada seperti contohnya PKK, kemudian Karang Taruna itu sudah mulai ada. Seenggaknya udah mulai ada gitu. Yang terakhir itu tahap swasembada. Kalau swasembada itu bisa dikatakan tahapan penggolongan desa yang sudah sangat maju, ya. Ditandai dengan pemanfaatan teknologi tepat guna. Berbagai macam teknologi itu sudah ada di sana. Kemudian juga taraf pendidikan masyarakatnya pun sudah jauh lebih tinggi. Mungkin kalau dari swadaya lulus SD aja udah luar biasa. Kalau swakarya tahap perkembangannya masyarakatnya lulusan SMP. Atau lulus SD, pasti lulus SD seenggaknya, SMP belum mesti. Swasembada minimal SMP atau bahkan SMA gitu. Nah, cara membedakan swadaya, swakarya dan swasembada itu juga bisa dilihat dari bagaimana teknik pertaniannya. Maksudnya Pak, oke gini. Misalkan masyarakatnya memiliki sawah. Hasil panen padinya itu misalkan 8 ton. 8 tonnya itu mereka konsumsi sendiri. Ya kali konsumsi sendiri, tapi nggak mungkin ya. Tapi gini maksudnya. Dari 1 hektar, misalkan 1 hektar sawah tersebut, itu dikelola oleh 10 orang. Nah, nanti 8 ton itu dibagi ke dalam 10 orang tersebut. Itu biasanya tahap swadaya. Keseluruhan hasil pertaniannya itu untuk dikonsumsi sendiri. Itu nama istilahnya adalah safety first. Ya, safety first. Jadi yang penting kita aman dulu. Itu yang namanya tahap swadaya. Kalau tahap swakarya itu 50-50 atau bukan 50-50 sih, bisa dikatakan tahap swadaya itu subsisten. Ya, subsisten itu jadi pertanian itu pembayarannya tidak menggunakan uang, tapi menggunakan hasil pertanian. Itu yang namanya tahap swadaya. Kalau swakarya baru safety first. Misalkan, kita hasil panen 8 ton. Sampai ke panen berikutnya kita membutuhkan beras berapa ton nih. Misalkan taruhlah 3 ton. 3 tonnya kita amankan. Buat makan kita sampai ke panen berikutnya. Sisanya 5 ton itu baru dijual. Itulah yang namanya tahap desa swakarya. Dan tahap desa swasembada itu materialistik atau materialisme. Segala sesuatunya dihitung dari materi.
berarti seluruh hasil pertaniannya itu untuk dijual. Seperti itu. Sampai sini sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Ada yang pengen ditanyakan dulu mungkin? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah cukup jelas? Sudah ya? Oke. Kalau gitu sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan mengenai kota. Nah, kota itu adalah sebuah wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dengan sebagian lahannya itu berbentuk bangunan permanen atau lahan terbangun, dan perekonomiannya bersifat non-agraris dan non-maritim. Jadi berfokus di bidang industri ataupun jasa. Ya, boleh kalian lihat contohnya di wilayah Solo deh, nggak usah jauh-jauh. Solo itu masih ada lahan pertanian. Kalaupun masih ada, itu kan sangat sedikit. Persentasenya mungkin hanya ya 20%, 10-20%. Selebihnya mereka sudah lahan terbangun. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan wilayah perkotaan. Ya. Nah, kemudian ciri-ciri perkotaan bagaimana, Pak? Ciri-cirinya sebenarnya bisa dari kebalikan ciri-ciri wilayah desa. Tapi sudah Bapak rangkum juga seperti ini. Nah, sistem perekonomiannya itu bersifat non-agraris atau industri maupun jasa. Kemudian, kehidupan masyarakatnya heterogen dan individualis atau gesellschaft. Nah, berarti kalau tadi desa itu Gemeinschaft, kalau masyarakat kota itu Gesellschaft. Gesellschaft itu berarti apa? Ada yang bisa jawab? Lawan dari paguyuban. Apa? Ayo. Nov? Ayo, lawan dari Gemeinschaft atau Patembayan. Nah, Nisa, terima kasih ya Nisa. Jadi lawan dari paguyuban itu adalah patembayan. Nah, atau masyarakatnya bersifat heterogen. Masuknya heterogen gimana sih Pak? Oke, kalian lihatlah contoh misalkan kalian main ke Jakarta. Apakah orang-orang yang ada di Jakarta itu asli Jakarta? Jawabannya adalah iya atau tidak? Tidak. Tidak. Hampir 80% masyarakat Jakarta itu merupakan orang pendatang. Ada yang dari Wonogiri, ada yang dari Bandung, ada yang dari Medan, ada yang dari Lampung, ada yang dari Makassar, dan lain sebagainya. Ngumpul di Jakarta. Itulah yang dimaksud dengan heterogen. Suku, agama, budaya, ras, pokoknya sara deh, pokoknya ras deh. Berbagai macam masyarakat itu kumpul di wilayah kota. Kalau misalkan di wilayah pedesaan, rata-rata kan orang pribumi asli. Itulah yang dimaksud dengan heterogen. Dan individualis, kalau di kota itu, ya tadi Bapak bilang, belum tentu kita kenal tetangga depan kita, samping kanan kiri kita, belum tentu kita kenal. Nah, itulah yang mengakibatkan bersifat patembayan. Mereka ngumpul kalau ada butuhnya doang. Mereka ngumpul kalau misalkan ada rapat warga doang. Mereka ngumpul kalau misalkan ada yang kemalingan doang. Mereka mau ngumpul kalau misalkan ada yang meninggal. Kalau nggak ada ya udah, bodo amat. Yang penting saya pulang ke rumah, berangkat kerja, pulang ke rumah, berangkat kerja, pulang ke rumah, berangkat ke sekolah, pulang ke rumah, berangkat ke sekolah, nongkrong bentar, pulang ke rumah. Lingkungan sekitarnya nggak tahu. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat individualis atau Gesellschaft atau patembayan. Seperti itu, ya. Kemudian berikutnya norma dan adat istiadatnya itu sudah mulai pudar, yang mereka cenderung menggunakan hukum negara. Kalau di Indonesia ada yang namanya KUHP, KUHAP atau hukum perdata ya dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di wilayah desa, kadang-kadang kan masih ada yang namanya hukum adat kan. Apalagi di wilayah Aceh, hukum adatnya itu hukum syariat itu juga masih kuat. Nah, itulah perbedaan antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Berikutnya, pola pikir masyarakatnya itu bersifat realistis dan rasionalis. Maksudnya Pak, ya udah berpikirnya itu tidak di luar nalar. Atau contoh gini deh, di beberapa wilayah di pedesaan yang masih pedalaman, mereka masih ada unsur yang namanya animisme, dinamisme. Yang masih pakai unsur-unsur leluhur. Nah, itu pola pikir di wilayah masyarakat pedesaan, di beberapa wilayah. Apalagi desa yang masih tahapnya mungkin kalau tadi yang masih swadaya. Tapi kalau misalkan yang sudah swasembada, bisa jadi mereka sudah mulai berkembang. Karena intelektual mereka pun semakin maju. Dan berikutnya dari segi sarana dan prasarana di wilayah kota itu sangat lengkap. Gitu. Bahkan bisa jadi 24 jam. Ya kan? Kalau wilayah misalkan di wilayah Solo deh, mau kemana-mana tengah malam kan aman, ojek online ada, mencapai seluruh wilayah. Tapi kalau misalkan di Wonogiri,
Kalian datang jam 9 malam deh, kadang-kadang mau pulang ke Peraci, bingung. Angkutannya udah nggak ada. Ojek online takut. Apalagi ke Batu. Wah, udah. Itu perbedaan antara wilayah kota dan desa. Tapi kembali lagi, baik itu desa maupun kota, mereka memiliki kelebihannya tersendiri. Seperti itu ya. Jadi jangan mendiskreditkan kota, jangan mendiskreditkan desa. Semuanya itu ada kelebihan maupun kekurangannya. Bersyukurlah dengan kondisi kita. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini dia, penggolongan kota itu dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan tahap perkembangannya. Kalau berdasarkan jumlah penduduk, itu dibagi menjadi kota kecamatan, kota kecil, kota sedang, kota besar, kemudian metropolitan dan megapolitan. Kalau misalkan tahap perkembangannya, itu dibagi menjadi satu, tahap eopolis, tahap polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan nekropolis. Ada 5 tahap perkembangan. Ya. Sekarang kita bahas dari jumlah penduduknya terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kalau berdasarkan jumlah penduduk, ada yang dimaksud dengan kota kecamatan. Kota kecamatan itu memiliki jumlah penduduk berkisar kurang dari 20.000 jiwa. Kalau antara 20 sampai dengan 50.000 jiwa, itu tergolong ke dalam kota kecil. Kemudian kota sedang, itu memiliki jumlah penduduk berkisar antara 50.000 sampai dengan 100.000 jiwa. Kota besar berkisar antara 100.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Metropolitan berkisar antara 1 juta jiwa sampai dengan 5 juta jiwa, dan yang terakhir megapolitan, mereka memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Oke, sekarang Bapak pengen nanya. Pengen nanya sama siapa ya yang bisa ditanya ya? Mana sih? Yang bawah ah. Tias Setiana. Tias. Masih join, Nak? Halo. Tias. Nah, kan. Tias. Oke, berarti tidak ada di dekat kamera ya, tidak ada di dekat HP-nya atau perangkatnya. Ya, jadi ketahuan nih siapa yang ada di dekat atau yang jauh gitu ya. Oke, lanjut. Siapa ya? Sherly Karinina. Sherly? Iya, Pak. Oke. Bapak pengen nanya, Sher. Kalau kita ngomongin kota Solo, kira-kira masuknya penggolongan mana, Sher? Berdasarkan jumlah penduduknya. Ayo, cari datanya. Megapolitan. Megapolitan. Oke, terima kasih, Sher. Tapi Bapak sudah menemukan data dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Oke, Bapak share ya, sebentar. Nih, hasil dari mana? Sebentar, wait. Bapak ngambil charger dulu ya. Ini HP laptopnya agak mau habis baterainya. Sebentar, tunggu bentar. Oke, kalau kita ngomongin Kota Surakarta, Bapak sudah cari datanya, sudah Bapak dapatkan? Mana ya? Ini dia. Nah, ini dari Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. Data ini diambil tahun 2019. Ya, karena belum diadakan belum diadakan pendataan penduduk atau sensus penduduk lagi tahun 2019, ini data penduduknya ya. Bapak ngambil berdasarkan agama, nggak apa-apa, tapi intinya kan ini mewakili seluruh masyarakat Kota Surakarta. Setelah Bapak totalkan, itu Surakarta jumlah penduduknya sebanyak 572.560 jiwa. Berarti kira-kira masuk kemana? Klasifikasinya apa? Besar. Kota besar. Kota besar, tepat sekali. Ya, jadi Surakarta itu termasuk ke dalam kota besar. Terus kalau kita membahas mengenai kota Jakarta deh. Kalau Jakarta mah gampang lah. Jakarta termasuknya apa? Megapolitan. Bahkan Jakarta itu jumlah penduduknya kan sangat padat sekali. Lebih dari 5 juta jiwa. Coba kita cari ya. Kita coba cari. Jumlah penduduk Jakarta tahun 2021. Nah, sebentar, Bapak lihatkan kepada kalian ya sebagai bukti ini ya. Oke, mana?
Nih, di antara 10,56 juta jiwa penduduk Jakarta. Nih, 10,56 juta jiwa. Berarti sudah jelas Jakarta tergolong ke dalam Megapolitan. megapolitan. Kalau misalkan kota Bandung itu kalau tidak salah tahun 2020 kemarin kisaran 2,5 juta jiwa. Nah, kalau 2,5 juta jiwa berarti dia termasuk ke dalam Metropolitan. metropolitan, tepat sekali gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bisa. Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Tadi kan berdasarkan jumlah penduduk, sekarang berdasarkan tahap perkembangannya. Ini yang berdasarkan tahap perkembangan. Mana? Loh, C. Nah, berdasarkan tingkat perkembangannya, itu kota itu dibagi menjadi 6, mulai dari eopolis, polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan nekropolis. Kalau eopolis itu bisa dikatakan tahap desa yang mengalami keteraturan. Bisa jadi dikatakan desa yang sudah mulai mengalami keteraturan. Jadi kalau ngomongin tahap perkembangan desa, eopolis ini masih dalam tahap desa apa kira-kira menurut kalian? Tadi kan ada kalau tahap perkembangan desa ada swadaya, swakarya, swasembada. Berarti kalau Swadaya. eopolis swadaya, oke. Yang lain lebih tepatnya adalah swakarya. Eopolis itu jadi desa yang mengalami keteraturan, mulai teratur, mulai ada struktur organisasi masyarakat, mulai ada organisasi masyarakat yang bergerak. Nah, itu yang namanya tahap eopolis. Gitu ya. Kalau polis ini bisa jadi tahap swasembada. Karena kenapa? Kota yang berorientasi di sektor agraris dan maritim. Jadi kotanya ini masih sangat dipengaruhi oleh pertanian maupun perikanan. Sebagai contoh, kalau di wilayah di Pulau Jawa itu polis dia di Kabupaten Karawang. Dia kan dekat dengan Jakarta, meskipun dia masih banyak industrinya, tapi mereka lumbung padi. Atau di wilayah Klaten, meskipun di Klaten sudah ada industri-industri, tapi kan di sana masih dipengaruhi oleh sektor agraris. Nah, itu masuk tahap perkembangan polis, gitu ya. Berikutnya itu metropolis. Metropolis baru di kota yang berorientasi di bidang industri maupun jasa. Ya, jadi sudah dipengaruhi oleh industri dan jasa. Berikutnya itu adalah megapolis. Megapolis itu adalah gabungan beberapa buah wilayah metropolis. Sebagai contoh paling simpel apa? Megapolis. Sering Bapak singgung. Apa coba? Jabodetabek, Pak. Good, Jabodetabek. Itu termasuk ke dalam megapolis. Atau kalau Surabaya itu apa ya sebutannya ya? Bapak lupa Pokoknya Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo, Gresik. Nah, itu juga termasuk tahap megapolis. Atau Solo Raya. Solo Raya itu juga bisa dikatakan tahap megapolis. Kemudian intinya sudah dalam bentuk pewilayahan ya. Bandung Raya, Solo Raya, Semarang Raya itu juga Semarang, Kabupaten Semarang, kemudian Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal. Nah, itu juga termasuk dalam megapolis seperti itu. Kemudian ternyata tahapan 5 dan 6 itu bukan semakin tinggi, tapi justru semakin turun. Adalah tahap tiranopolis. Tiranopolis itu bisa dikatakan kota yang mengalami kemunduran. Saking makmurnya suatu wilayah, tapi ternyata di balik kemakmuran tersebut, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat, semakin nelongso. Akhirnya terjadi yang namanya ketimpangan sosial. Masyarakat yang merasa tertindas, mereka akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya saya bisa tetap makan, bisa tetap bertahan hidup. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Melakukan tindak kriminalitas. Itulah yang terjadi di wilayah tiranopolis. Masyarakat yang makmur makin makmur, yang miskin makin belangsak, bahasa kasarnya seperti itu. Akhirnya ya udah masyarakat yang golongan bawah tersebut mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan mereka dengan cara melakukan tindak kriminalitas. Akhirnya mulai ada yang namanya ketimpangan atau kecemburuan sosial seperti itu, ya. Dan yang tahap akhir itu namanya adalah tahap nekropolis. Nekropolis itu bisa dikatakan kota mati, kota yang mengalami kehancuran akibat aksi pemberontakan atau aksi separatisme oleh kelompok masyarakat. Nah, biasanya Indonesia bisa dikatakan seperti itu? Jawabannya tidak. Ya. Kalau nekropolis itu ini ada sebuah negara di Libya namanya, di Afrika. Itu dulu mereka kaya banget akan tambang minyak, tapi akhirnya mengalami kehancuran akibat masyarakat yang memberontak terhadap pemerintahan.
Myanmar bisa nggak ya kalau Myanmar kalau misalkan sampai benar-benar negaranya mengalami kemunduran dan ekonominya bisa hancur, kacau balau, itu bisa dikatakan nekropolis. Tapi kalau misalkan mereka masih bisa stabil untuk berdiri tegak dengan pemerintahan yang berdaulat, itu belum bisa dikatakan tahapan nekropolis. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Nak ya, sampai situ ya? Bisa, Pak. Oke, lanjut kita ke fungsi kota ya. Fungsi kota itu kurang lebih ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5. Nah, yang pertama berfungsi sebagai pusat kegiatan penduduk. Nah, biasanya kegiatan penduduk, apa contohnya ya? Mereka bekerja, atau mereka bersekolah mencari ilmu. Mereka melakukan aktivitas sehari-hari, mayoritasnya di kota. Setelah selesai, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Makanya dikatakan sebagai pusat kegiatan penduduk. Kemudian pusat pemasaran dan kegiatan ekonomi. Ditandai dengan banyaknya pusat perbelanjaan, banyaknya pasar, pasar swalayan, pasar tradisional, pasar modern, nah seperti itu. Kemudian pusat pelayanan sosial, politik, hukum, dan budaya juga di wilayah perkotaan, ya kan? Banyaknya museum-museum, ya kan? Kemudian pusat kegiatan seni, seperti contoh di Solo ada Sriwedari, ada TBS, TBJT itu kan. Nah, itu kan pusat kegiatan budaya. Kemudian nah, kalau ini yang mendorong, kelihatannya orangnya mendorong ya, bukan berarti orang yang mendorong, tapi menjadi pusat pendorong perkembangan daerah nasional. Ya kan? Seperti yang kemarin sudah Bapak kita jelaskan, kita kerjakan bersama-sama, pusat pertumbuhan Indonesia secara umum ada berapa? Pusat pertumbuhannya, bukan subpusat. 4. Ada 4, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Ya kan? Nah, keempat wilayah tersebut berfungsi sebagai mendorong wilayah sekitar untuk berkembang. Sehingga dari 4 wilayah dipecah menjadi 10. Nah, 10 itu juga kan merupakan hasil pengembangan dari 4 wilayah tersebut. Gitu ya. Kemudian berikutnya, pusat penyedia fasilitas penunjang pertumbuhan daerah di sekitarnya. Misalkan, contoh kayak tadi nih, Solo Raya. Wonogiri butuh traktor untuk bertani atau bercocok tanam, atau butuh motor perahu buat nelayan memancing. Disediakannya di mana? Di Solo. Mereka cari di Solo. Beli di Solo, dibawa ke Wonogiri, dipergunakan untuk kegiatan pertanian. Atau misalkan sekolah di Wonogiri butuh teknologi komputer atau pemasangan sinyal dan lain sebagainya yang memadai untuk pembelajaran online. Adanya di mana? Di Solo. Kita pesan ke Solo, nanti dari Solo dibuatkan untuk di Wonogiri. Nah, berarti kan pusat penyedia fasilitas penunjang pertumbuhan di wilayah sekitarnya. Gitu ya. Bisa dipahami sampai situ ya? Oke. Bisa. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kota sekarang. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kota itu ada 2. Ada yang namanya faktor alami dan ada yang namanya faktor sosial. Kalau faktor alami itu dilihat dari lokasinya, ya seperti kemarin kita teori Christoller. Jadi inti itu biasanya di lokasi yang strategis. Strategis itu pada umumnya terletak di tengah-tengah atau yang mampu menjangkau wilayah di sekitarnya. Kemudian makanya kota itu biasanya pada umumnya terletak pas di tengah-tengah wilayah penyangganya. Contoh kayak Jabodetabek, Solo Raya, Surabaya Raya, Semarang Raya, Bandung Raya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian fisiografi. Semakin landai suatu wilayah, potensi dia menjadi kota itu pun akan semakin tinggi. Ya, makanya kalau kita ngomongin kota-kota, jarang banget kota yang bentukannya perbukitan atau pegunungan. Bandung kalau ngomongin Bandung kotanya tuh landai. Kalau ke wilayah utaranya, ke wilayah Lembang, itu baru agak berbukit. Kalau Solo jelas landai, ya kan? Kalau pegunungannya wilayah sekitarnya, Boyolali, Karanganyar, kemudian Klatennya pun kan Klaten yang mepet ke Gunung Merapi. Wonogiri apalagi pegunungan Seribu, tidak landai kan? Nah, seperti itu. Kemudian sumber daya alam, semakin wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam, kemungkinan dia menjadi kota pun akan semakin tinggi. Sebagai contoh, Cilacap punya sumber daya alam nggak? Siapa yang tahu potensi sumber daya alam di Cilacap? Utamanya ada 2. Siapa yang bisa jawab? Malah Ayo. Bapak pengen minta tolong nih Ken. Ya, Pak.
Iya, potensi Cilacap apa Ken? Batu bara. Batu bara hampir. Gas bumi. Hampir. Ayo. Apa Ken? Oke, terima kasih nih Ken. Nancy deh, Nancy. Nancy. Iya. Ya, Pak. Apa Nancy? Potensi Cilacap ada 2 yang terkenal. Apa coba? Tadi Niken jawab hampir. Batu bara hampir, gas bumi hampir. Berarti apa Nancy? Batu bara udah, Pak. Udah, hampir. Jawaban Bapak hampir. Gas bumi hampir. Dor. Nikel. Apa? Nikel. Nikel hampir. Siapa tadi? Oke, Lulu. Betul, 1 minyak bumi. Makanya kan ada kilang minyak di Cilacap. Betul. Betul Lu. Betul. 1 minyak bumi. Yang kedua, apa? Yang terkenal di Cilacap. Gas. Hampir, Puspita. Devi hampir. Mineral. Ana betul. Tapi apa mineralnya? Ayo. Hampir. Mineralnya itu adalah iya, apa? Hista. Gimana Hista? Jawabannya adalah pasir besi. Boleh kalian lihat. Cilacap itu terkenal dengan pasir besinya. Gitu. Jadi ada 2 yang terkenalnya itu minyak bumi dan pasir besi. Nah, itulah juga sebabnya kenapa di wilayah Cilacap itu berpotensi menjadi kota. Atau kemarin Tembagapura itu kan tambang emas itu jadi kota. Kemudian berikutnya ada yang namanya faktor sosial. Faktor sosial itu dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah. Kalau masyarakatnya dirasa sudah memungkinkan atau pendapatan per kapitanya cukup besar, potensi dia menjadi kota pun akan semakin tinggi. Contoh di Surakarta, masyarakatnya kan bekerja di wilayah perkantoran dengan UMK yang lumayan lah ya dibandingkan dengan Wonogiri. Itulah sebabnya kenapa masyarakat di wilayah Surakarta itu menjadi kota. Kemudian juga kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah merasa wilayah ini sudah mampu berdiri sendiri nih, ya udah berkembang menjadi kota madya. Seperti itu. Ya. Kalau di sini ada pengembangan belum? Ya, belum ada ya wilayah Surakarta ya. Belum ada penambahan kabupaten baru kan ya. Nah, di wilayah Jawa Barat beberapa wilayah itu kan ada yang berkembang menjadi kota baru. Itu kenapa? Karena masyarakatnya sudah mampu mandiri, mampu berdiri sendiri. Karena apa? Bisa jadi ada potensi sumber daya alamnya, bisa jadi dari potensi pariwisatanya itu juga akan menjadi pengaruh. Salah satu yang mempengaruhi kenapa wilayah tersebut bisa berkembang menjadi kota. Contoh, mana ya? Bali deh, kalau Bali udah jelas ya, karena di sana kan Kabupaten Badung yang ada kutenya, mereka dulu kan masuknya Denpasar kan ya, dia masuk bergabung dengan Denpasar, kemudian dipecah menjadi Kabupaten Badung. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah mampu berdiri sendiri melalui apa? Pariwisata tersebut. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan dikembangkan atau pemekaran wilayah. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Nak? Tinggal dikit lagi. Tinggal 1 lagi lah kita sampaikan dulu ya, sejarah perkembangan kota. Nah, sejarah perkembangan kota itu dibagi menjadi 4. Ada yang berdasarkan pusat perdagangan, kemudian ada yang namanya pusat administrasi. Oke, nah pusat perdagangan, yaitu contohnya itu ada Surabaya, Medan, Cirebon, maupun Batam. Nah, biasanya pusat perdagangan itu adalah wilayah-wilayah yang memiliki pelabuhan. Ya, yang memiliki pelabuhan. Berarti contohnya Surabaya. Surabaya pelabuhannya apa? Ada yang tahu pelabuhan di Surabaya? Tanjung Perak. Tepat, Tanjung Perak. Kemudian ada lagi Medan. Medan juga dia kan termasuk wilayah yang dekat dengan pesisir.
dia memiliki pelabuhan sendiri. Bahkan dulu juga awal-awal penjajah masuk wilayah Indonesia melalui Selat Malaka itu juga konon katanya berhentinya di Medan. Nah, itu kan menjadi pusat perdagangan. Kemudian Cirebon dan berikutnya adalah Batam. Kalau Batam sudah terkenal lah ya, apalagi elektronik. Gitu. Kemudian berikutnya ada yang namanya pusat administrasi atau pusat kerajaan atau pusat pemerintahan. Contohnya Palembang. Kalau Palembang berarti kerajaan apa coba? Gampang banget. Sriwijaya. Good, Sriwijaya betul. Kemudian Yogyakarta dan Surakarta, kerajaan apa? Mataram. Good. Kemudian Jakarta. Kalau Jakarta lebih cenderung karena pusat pemerintahan. Batavia. Gitu. Ada yang lain mungkin selain pusat kerajaan, selain keempat kota ini apa? Ada yang bisa jawab? Mana? Bali. Bali. Kalau Bali kayaknya bukan. Bukan kerajaan. Bali tidak ada kerajaannya. Mana kira-kira? Demak, Pak. Demak, bisa Demak. Oke, good. Apalagi selain Demak? Makassar. Makassar bisa. Makassar malah pusat perdagangan kayaknya, Dina. Karena di Gorontalo. sana Gorontalo bisa. Selain itu, Goa bisa. Yang terkenal di Indonesia, terkenal banget tapi belum kalian sebutin. Aceh. Nah, itu Aceh. dia. Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Itu pusat kerajaan. Gitu. Ya, kemudian pusat pertambangan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, ada Cepu, Cilacap itu minyak bumi, Sawah Lunto itu gas bumi ya, Tanjung Enim itu juga gas bumi. Gitu. Kemudian ada juga Tembagapura, tambang emas. Itu yang perkembangan kota dari berdasarkan sumber daya alamnya. Kemudian pusat perkebunan, ada Bogor. Kalau Bogor kira-kira perkebunan apa banyaknya? Kebun teh. Tepat, kebun teh. Kalau Lampung? Kebun kopi. Kopi itu bukan di sana ya, malah cenderung di Jawa Tengah harusnya. Apa tadi ada yang jawab? Sawit, Pak. Sawit bisa sawit, tapi dia bukan Lampung pusatnya, dia agak ke utara lagi perbatasan dengan Sumatera Selatan. Tebu, Pak. Tebu, tepat sekali. Lampung itu tebu, penghasil tebu paling besar se-Indonesia itu malah tebu di Lampung. Gitu. Karena beberapa pabrik itu pusatnya di Lampung. Kemudian ada Bengkulu juga kopi juga kalau nggak salah ada di situ, dan Jambi. Gitu. Oke, Nak. Ini semua materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin di antara kalian ada yang pengen bertanya dulu terkait materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo. Barangkali masih ada yang bingung.